Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ila hadrati Sayyidi Syekh Bahaudin Naksabandi wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan Az-Zazili, Sayyidi Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa alihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina sahibul sholawat kuning billah Syekh Sajarnus wa ahli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Siratal ladzina. Alhamdulillah, malam ini kita bisa jumpa lagi melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, hasil karya dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Malam ini kita akan membahas dua hal, yaitu mengenai posisi dosa dan mengenai ilham atau sering juga disebut warid. Bismillahirrahmanirrahim. La syakhirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Beliau Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa tidak ada dosa kecil jika dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika dihadapkan pada karunia-Nya atau pada fadlnya. Akan kita coba bahas yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah
sebenarnya posisi dosa itu adalah wujud dari keingkaran manusia atas aturan Allah. Berlanjut kepada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bisa juga berupa mengabaikan kewajiban-kewajiban agama tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ketika manusia melakukan sebuah pelanggaran perilaku yang menyalahi aturan, entah itu masuk dalam kategori pelanggaran yang kecil, entah itu masuk dalam kategori pelanggaran berat, ketika dihadapkan kepada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gak ada yang kecil. Maknanya adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran, itu semua masuk dalam ranah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita amati entah diri kita, entah perilaku-perilaku manusia yang ada di tayangan berita, yang ada di media sosial, rata-rata sebuah perilaku pelanggaran di sini tentu ranahnya adalah imbalannya dosa, kan seperti itu. Pelanggaran adalah sebuah mengakibatkan dosa yang memiliki akibat siksa, kan seperti itu. Kalau kita amati perilaku manusia, diri kita sendiri, sebuah pelanggaran, sebuah perilaku mungkar, itu semua diawali dengan hal-hal kecil, hal-hal remeh. Dan ketika hal itu dibiarkan, diulang-ulang, akan berlanjut kepada sebuah pelanggaran yang lebih besar. Dan ketika sudah di posisi sebuah pelanggaran yang besar, sulit bagi seorang pelaku kemungkaran itu untuk sadar diri bahwa dirinya adalah di posisi yang salah.
kembali ke yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi, jika kita dihadapkan kepada keadilan Allah, maka semuanya itu memiliki akibat yang besar dari semua pelanggaran, entah kecil, entah besar. Akan tetapi ketika Allah memberikan fadlnya, karunia-Nya kepada seseorang, itu secara fakta kehidupan orang yang bersangkutan itu, ketika fadlnya Allah itu menghampiri seseorang, maka secara lahiriah orang itu akan memperbaiki diri. Jadi bukan ahli maksiat terus tahu-tahu dikasih fadol gitu, dikasih anugerah, dikasih karunia. Enggak seperti itu. Wujud dari fadolnya Allah, karunianya Allah kepada orang yang tadinya ahli maksiat adalah secara lahiriah orang yang bersangkutan itu memiliki gairah, memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Yang pertama tentu dia akan bertaubat, kemudian mengisi hidupnya dengan amalia-amalia yang baik. Itu wujud saat fadlnya Allah menghampiri manusia. Kira-kira seperti itu untuk posisi dosa. Sekarang kita lanjutkan ke kajian selanjutnya, yaitu mengenai ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrad alaikal warida litakuna bi alaihi waridan. Awrad alaikal warida litasta'milaka min yadil akhyari yuharriraka min riqil athari. Mengenai bab ilham, beliau Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa datangnya ilham dari Allah kepadamu itu agar engkau mendatanginya. Ini perlu saya jelaskan makna sederhananya. Ilham itu apa? Warid itu apa? Yaitu adalah sebuah kesadaran di dalam hati manusia yang berupa pemahaman, berupa hati yang cerah, gitu kan. Coba kita amati diri kita. Kadang-kadang kita tahu-tahu, loh, dalam hati terbersit sesuatu yang indah, sesuatu yang bercahaya untuk memahami, untuk mengerti, untuk melakukan suatu kebajikan. Nah, seperti itu ilham. Kategori ilham seperti itu contohnya.
lagi merenung, lagi ngopi, lagi jalan-jalan, lagi bekerja, tahu-tahu hatinya itu cetar, merasakan sesuatu pemahaman, sesuatu pencerahan. Oh, saya harus melakukan ini yang baik ya. Saya punya ide untuk ini yang baik. Itu kategori contoh dari ilham atau warid. Agar kamu, kita, manusia itu mendatangi Allah. Mendatangi Allah itu gimana maksudnya? Makna yang paling sederhana adalah mentaatinya, mentaati Rasulnya dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Seperti itu. Bisa jadi tadinya kita nggak ada ide apa-apa ya, cuma nyantai. Tahu-tahu dapat pencerahan kan gitu. Bahasa yang enak kan dapat pencerahan. Itu dalam hati kita. Oh iya ya. Saya begini, begitu. Nah, kebajikan itu dilakukan dalam ranah ibadah kepada Allah, itu yang dimaksud dengan kategori ilham. Kemudian beliau Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, Allah memberimu ilham tujuannya untuk menyelamatkanmu dari cengkraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. Bagaimanapun manusia, sebaik-baiknya manusia, setinggi-tingginya kedudukan manusia di hadapan manusia yang lain, misalnya sebagai tokoh agama misalnya, tokoh politik misalnya, lah itu kan semuanya berkaitan dengan dunia materi. Ketika ilham itu menghampiri kita, maka hati kita ini akan dicerahkan, akan dituntun, akan dilepaskan dari belenggu materi, dari penguasaan hawa nafsu. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Dan perlu kita ketahui bahwa sifat dari ilham itu datangnya itu cepat. Maksudnya cepat, durasinya itu cepat. Pencerahan hati kita itu cepat. Misalnya kita lagi terbersit ya, ini contoh aja, kita terbersit mau berbuat curang misalnya, atau mau ngakali, mau bodohin orang lain, misalnya jualan apa, atau wah ini ada kesempatan nyikat duit orang, atau lah pokoknya yang jelek-jelek gitu. Nah itu tiba-tiba hati kita itu serot, tercerahkan bahwa oh ini tidak baik, harus saya hindari. Nah itu ilham itu seperti itu. Nah biasanya orang itu mengabaikannya, sehingga lambat laun orang yang sering mengabaikan pencerahan seperti ini, petunjuk batiniah seperti ini, itu lama-lama ya setengah buta hidupnya. Udah nggak peduli lagi halal haram, merugikan orang atau enggak. Selama untung, selama dirasa bisa menambah pundi-pundi materinya, memuaskan hasrat hawa nafsunya, nggak peduli lagi. Nah itu lama-lama seperti itu. Jadi buta mata hati.
Atau ketika kita sudah di posisi yang enak ya, posisi yang enak, entah kerjaan, entah bisnis, entah kedudukan, sehingga materi itu ngelumpuk, bahasa Jawanya ngelumpuk itu, materi itu ada di kanan kiri kita, milik kita lah, materi itu banyak kita miliki. Salah satu tujuan dari ilham itu tadi adalah membebaskan kita dari cengkraman materi, hati kita dari tercengkram oleh materi kita. Sehingga efeknya apa? Efeknya bisa saja kita jadi semena-mena, bisa saja kita jadi rakus, bisa saja kita jadi bakhil, dan seterusnya. Walau mungkin di saat-saat seperti itu ilham itu masih datang, masih kita dapatkan, tapi itu sangat lemah sekali. Mungkin ya sekedar ikut sedih kalau lihat postingan orang yang dianiaya, orang yang meminta-minta terus diusir. Mungkin sekedar itu, ikut sedih. Kalau ngalamin sendiri ya boro-boro ngasih. Itu contoh misalnya. Dan ilham tadi itu membebaskan kita dari belenggu hawa nafsu. Karena bagaimanapun kedudukan, jabatan, kekayaan itu memang sangat rentan sekali membuat manusia lupa diri. Oke, semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa sadar diri, senantiasa mawas diri, senantiasa bersegera dalam menjalankan kebajikan, amal-amal soleh, semata-mata sebagai wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup kajian malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.